seorang laki-laki itu penting sholat dilakukan di masjid. Perbandingannya 1 berbanding 27. Kadang-kadang orang kita misalkan Pak, contohlah sekarang ada harga minyak di warung 20.000, tapi ada yang lebih murah di Alfamart 14.000. Orang belaan berbondong-bondong ngantri ke Alfamart, pengen apa? Pengen beli minyak, padahal bedanya cuma 6.000. Tapi kenapa ketika sholat di rumah 1 derajat, di masjid 27 derajat, kadang santai-santai saja. Betul tidak? Ketika perkara dunia ada perbedaan sedikit, dikejar. Padahal sedikit itu. Tapi perkara akhirat meskipun gede perbedaannya, ogah-ogahan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-mautu babun wa kullun nas dakhilun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak, ibu, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita untuk mempererat tali silaturahmi. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua diundang oleh Sohibul Maqasid, Bapak Dedi Tanjung dan Ibu Nila. Apa tujuannya? Yang pertama, untuk mengenang 40 harinya mertua mertua, yaitu Ibu Rosna Said bin Said. Kita doakan semoga almarhumah ditempatkan di alam kuburnya di tempat yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kuburnya menjadi taman-taman surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan anak keturunannya mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tujuan yang kedua, mungkin mudah-mudahan kita bantu doa, mudah-mudahan usahanya, segala urusannya, segala yang dimaksud oleh Sohibul Hajat dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang katanya yang lagi di Jakarta ada ada mungkin ada sekelumit masalah, sedikit masalah. Kita doakan semoga persidangannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabul apa yang dimaksudnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan kepada pembacaan tawasul, biasa kalau misalkan tawasul itu suka ada mukadimah pembukaan, dan nanti tawasulnya itu pertama ada zikir 165. Yang kedua, setelah zikir kita baca Yasin itu balik. Dan dalam mukadimahnya ini kan mengenang 40 hari. Yang pasti yang namanya 40 hari itu yang berkaitan dengan sesuatu kematian kan, gitu. Jadi kalau misalkan berbicara kan harus sesuai dengan tempatnya. Kalau misalkan diundang ke tempat yang pernikahan, maka bicaralah pernikahan. Tapi kalau misalkan diundang kepada misalnya 40 hari, maka bicara mengingat kematian. Bukannya menyuruh mati, tapi untuk kita mengingat kematian. Sebab Pak, setiap manusia tidak ada yang bisa lepas dari kematian. Baik dia orang kaya, orang miskin, orang kampung, orang kota, semuanya pasti mengalami kematian. Yang jadi masalah bukan kematiannya, tapi bekal apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi kehidupan setelah mati. Sebab mati itu hanya sekali, tapi hidup setelah mati, nah itulah yang tidak ada batasnya.
Bahkan dalam hadis disebutkan al-mautu babun. Maut itu suatu pintu, satu pintu, wa kullun nas dakhilun, dan setiap manusia pasti masuk ke pintu itu. Jadi tidak akan ada yang bisa lepas daripada kematian. Meskipun kita ngumpet di dalam gua, maka tetap kematian akan datang kalau sudah waktunya. Nah, bagaimana cara kematiannya itu? Jadi kematiannya itu ada yang enak, ada yang tidak enak. Tapi hakikatnya kematian itu sakit. Kalau misalkan kita tidak diringankan ketika sakaratul maut, ini sakit sakaratul maut itu. Dalam riwayat hadis disebutkan sakaratul maut itu sakitnya seperti kita ini ditepas oleh 300 kali tepasan pedang di tempat yang sama. Coba kita tepas satu kali udah sakit, apalagi ini 300 kali di tempat yang sama. Itulah sakaratul maut, itu sakitnya seperti itu. Tapi bagi orang yang beriman, ini tidak akan terasa sakaratul maut karena ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis disebutkan, idza aradallahu taala qabdar ruhil mu'min. Jadi ketika Allah menginginkan atau ketika Allah ingin mencabut nyawanya, mencabut ruhnya orang mukmin. Orang mukmin itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang iman taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ingin mencabut ruhnya orang mukmin, yaji'u malakul maut min qibalil fami. Maka datanglah malaikat dari arah mulutnya. Jadi ingin mencabut nyawa seseorang, maka didatangkanlah malaikat. Pertama datang malaikat ini dari arah mulutnya. Maka ketika malaikat datang dari arah mulutnya, mau apa? Liyaqbidha ruhahu, karena dia ingin mencabut ruh orang itu. Maka ketika dia datang melalui mulutnya, fayakhruju dzikru, maka keluarlah dzikir yang selalu diucapkannya. Dzikir itu, Pak, yang namanya dzikir itu suatu perkara, suatu kegiatan yang bisa kita mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dzikir namanya. Tapi afdhalul dzikri la ilaha illallah. Paling utamanya dzikir itu adalah la ilaha illallah. Tapi dzikir itu sesuatu yang bisa kita mengingatkan kepada Allah, itu dzikir. Melihat langit ingat kepada Allah, itu dzikir namanya. Itu. Nah, ketika seseorang ini akan dicabut ruhnya melalui depan mulutnya, maka keluarlah dzikir yang selalu dilakukan ketika hidupnya. Apa yang dia katakan? Wa yaqulu la sabila laka min hadhihi jihati. Kata dzikir yang selalu dia ucapkan itu, tidak ada jalan untukmu mencabut orang ini dari arah mulutnya. Dihalangi oleh dzikirnya itu. Karena kata dzikir itu tidak ada jalan untukmu mencabut nyawa orang ini dari mulutnya. Maka innama ajrofihi dzikru rabbi, sesungguhnya dari mulutnya ini berjalan keluar dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya perbanyak dzikir. Dia perbanyak dzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pertama akan menghalangi kita, pertama apa? Datangnya malaikat maut. Tapi kematian tetap akan datang. Kematian tetap akan datang meskipun dihalangi oleh dzikir sekalipun, tetap kematian akan datang. Maka setelah dari mulutnya ini dia tidak bisa mencabut nyawa orang itu, bayarji'u malakul maut ila rabbih, maka malaikat maut itu kembali ke Allah, kembali lagi ke Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mah seorang suruhan, kemudian dia melaksanakan tugas tidak berhasil tugasnya, maka laporan lagi ke bosnya. Maka ini pun seperti itu, malaikat maut sudah disuruh oleh Allah untuk mencabut nyawanya seseorang, tapi dia tidak berhasil karena dihalangi oleh dzikir, maka dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fayaqulu qala kadza wa kadza. Maka kemudian ini malaikat laporan kepada Allah Subhanahu wa taala menceritakan kejadian yang telah dia alami tadi. Maka fayaqulu Allah taala akbid min jihatil ukhra. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, cabutlah nyawanya dari arah yang lain. Dari mulut kan tidak bisa. Maka kata Allah, cabutlah nyawanya dari arah yang lain. Maka setelah malaikat ini mendapatkan perintah dari Allah untuk mencabut nyawa orang itu dari arah yang lain, fayaji'ul malakul maut min qibalil yadi, maka ini malaikat maut mendatangi orang yang mau dicabut nyawanya itu dari arah tangannya, Pak. Tangannya didatangi. Tadinya dia malaikat mau mencabut nyawa dari tangannya. Maka fatakhruju minha as-shadaqatu, maka keluarlah sedekah yang selalu dia lakukan ketika di dunia. Ini menghalangi sedekahnya. Kata sedekah itulah sabilalaka, tidak ada jalan bagimu
tidak ada jalan untukmu dari arah tangan. Bukan sedekah saja yang dia menghalanginya, wa masahara yatim, dan dia ketika hidup di dunianya pernah mengusap kepalanya, rambutnya, atau misalkan anak yatim. Karena kan kalau misalkan ke anak yatim itu, Pak, kalau misalkan kita mau ngasih sesuatu ke anak yatim, nah, tangan kanan kasih, tangan kiri ngusap kepalanya. Nah ini, tapi jangan diusap doang, tapi nggak dikasih uang. Tangan kanan kita usap-usap, yang sabar ya nak, gitu kan. Ini semua ini takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini nah, ambil dari bawahnya main kasih uang. Nah ini akan menjadi, Pak, ini apa, tangan kita ini akan menjadi saksi bahwa kan pertama akan menghalangi kita dari apa? Dari dicabutnya nyawa dari arah tangan. Terus apalagi yang dia tuliskan? Wa katabal ilma, dan dia telah menulis daripada ilmu. Wa daraba saif, dan dia telah menghantamkan pedangnya ketika peperangan. Ini tangan yang selalu dilakukan dalam kebaikan, intinya seperti itu. Tangan yang selalu dilakukan dalam kebaikan, maka ini akan menghalangi malaikat maut untuk mencabut nyawanya dari arah tangannya. Fatakulu kal awal, maka berkata seperti yang pertama, tidak ada jalan bagimu, katanya dari sini. Maka nyari lagi malaikat maut ini, summa yaju ila rijli, tidak dapat dari tangannya, didatangilah kakinya, dari arah kakinya. Maka dari arah kakinya, fatakulu kal awal, berkata lagi seperti yang awal, kata kaki, tidak ada jalan bagimu dari sini, tidak ada jalan untuk mencabut nyawa orang ini. Maka ketika seperti itu, apa yang dia lakukan? Fa innahu qad masabi ilal jama'ati wal a'yadi wa majalisil ilmi. Sesungguhnya orang ini telah membawa kakinya kepada sholat berjamaah, gitu. Jadi kakinya ini selalu dilangkahkan sholat berjamaah. Maka sholat berjamaah yang kita lakukan ketika hidup di dunia ini akan menghalangi malaikat maut untuk mencabut nyawa kita dari arah kaki. Karena kan seorang laki-laki itu penting sholat dilakukan di masjid. Perbandingannya 1 berbanding 27. Kadang-kadang orang kita misalkan, Pak, contoh lah sekarang ada harga minyak di warung 20.000, tapi ada yang lebih murah di Alfamart 14.000. Orang belaan berbondong-bondong ngantri ke Alfamart, pengen apa? Pengen beli minyak, padahal bedanya cuma 6.000. Tapi kenapa ketika sholat di rumah 1 derajat, di masjid 27 derajat, kadang santai-santai saja? Betul tidak? Ketika perkara dunia ada perbedaan sedikit, dikejar, padahal sedikit itu. Tapi perkara akhirat meskipun gede perbedaannya, ogah-ogahan. Karena apa? Akhirat itu nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan. Coba kalau misalkan per orang yang sholat berjamaah dikasih 5.000 aja sekali sholat, penuh semua masjid, pasti penuh semua masjid. Kenapa masjid di mana-mana kosong? Karena nggak kelihatan pahalanya. Maka sholat yang dia lakukan, sholat berjamaah, terus dia pernah mendatangi sholat id dan pernah mendatangi majelis ilmu. Nah ini akan menjadi saksi, akan menghalangi malaikat ketika mencabut nyawanya. Ketika sekarang, Pak, kita melangkah dari rumah ke majelis ilmu, nggak kelihatan, seperti tidak ada apa-apa gitu. Tapi nanti ketika sakaratul maut maka akan terasa. Nah, dari arah kaki tidak bisa. Summa yaji'u ila udunaihi, kemudian dia mendatangi dari kedua telinganya. Kedua telinganya, maka fatakulu kal awal, berkata lagi itu telinga seperti awal, tidak ada jalan bagimu dari sini. Fa innahu sami'abi al-Qur'an wa dzikra, sesungguhnya telinganya ini dia gunakan untuk mendengarkan Al-Quran. Jadi mendengarkannya saja udah jadi pahala Pak Al-Quran itu. Mendengarkan saja, apalagi membacanya. Bukan mendengarkan Al-Quran saja, tapi dia mendengarkan dzikir. Tadi kan mendengarkan Al-Quran, ini mendengarkan dzikir. Jadi orang yang dzikir itu mendapatkan pahala, mendengarkannya pun mendapat pahala dua-duanya. Bukannya seseorang ada yang dzikir malah marah-marah, oh ganeng gitu, mau tarik-tarik saing, padahal mah itu jadi pahala. Nah, ketika dia dari telinganya tidak bisa, wayaji'u ilal aini, maka mendatangi dari matanya. Dari matanya didatangilah. Fatakulu kal awal, maka seperti pertama lagi, fa innahu tadarabi ilal masahibi, sesungguhnya orang ini membawa matanya untuk melihat Al-Quran.
Untuk melihat Al-Quran, digunakan matanya ini untuk melihat Al-Quran, terus wal kutubi, dan melihat kitab. Maka setelah dari berbagai arah malaikat ini tidak mampu untuk mencabut nyawanya, sumayan sorifu malakul maut ilallahi ta'ala. Kemudian malaikat maut kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi pertama datang, kembali lagi, datang lagi, kembali lagi, sampai 2 balik, Pak. Datang lagi, dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laporan lagi. Nah, setelah dia laporan lagi, wa yaqulu ya rabbi ghalabatni Allahul abdi bil hujjati kaifa akbid ruhahu. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, dia ini telah mengalahkan aku dengan segala anggotanya yang dijadikan hujah untuk melawan aku ketika mau mencabut nyawanya. Kaifa akbid ruhahu, bagaimana aku mencabut ruh orang itu? Jadi pertanyaan, bingung malaikat, Pak, mau cabut nyawa, bingung. Saking karena orang ini seluruh anggotanya digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fayaqulullahu ta'ala uktub ismi ala kaffika wa arifu ruhal mu'minin. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tulislah namaku di telapak tanganmu, dan perlihatkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, namaku kata Allah, kepada ruhnya orang mukmin. Maka ketika nama Allah ini ditulis di telapak tangannya itu malaikat maut, maka diperlihatkan kepada ruhnya orang mukmin. Fatarahu ruhul mukmin, maka ruhnya orang mukmin ini melihat kepada namanya Allah Subhanahu. Ketika melihatnya fatuhibbu, maka dia cinta dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking senangnya melihat nama Allah Subhanahu wa ta'ala, fatakhruju minal fami, maka keluarlah itu ruhnya daripada mulutnya, sampai tidak terasa, Pak, dengan melihat namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Famin barokati ismihi tansarifu anhu miraratun najdi, maka dengan keberkahan namanya Allah Subhanahu wa ta'ala sampai tidak terasa sakitnya sakaratul maut. Sakaratul maut itu sakit. Tapi ketika saking dia senangnya melihat nama Allah, sampai senangnya melihat nama Allah sampai tidak terasa sakaratul maut. Padahal sakaratul maut itu aslinya sakit, tapi dia dikasih keringanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga tidak merasa sakaratul maut. Itulah meninggalnya orang beriman, melihat namanya saja sudah senang, apalagi kalau kita ditakdirkan nanti di akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenikmatan tertinggi di akhirat itu bukan surga, Pak, bukan, tapi ketika kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita bisa memandang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua nanti di akhirat bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Bi barakati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim